Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembahasan matematika ya. Latihan ulangan bab 1 pakai 1, tepatnya itu halaman 25. Nah, ini adalah materi kelas 4. Baik, kita mulai saja. Latihan ulangan bab 1, paket 1. Nah, kita masuk ke nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diwarnai senilai dengan, nah adik-adik, nah pada soal ini sudah ditampilkan gambar yang bernilai 1/2 ya. Nah, kita diminta untuk mencari gambar yang senilai dengan 1/2. Nah, kita lihat gambarnya, yang dimana gambarnya itu adalah yang A. Kalau yang A itu kan adalah 3/4 ya, yang A ini adalah 3/4. Sedangkan yang B ini adalah 2/4. 2/4. Lalu yang C ini adalah 1/4. Kemudian yang D ini adalah 4/4. Nah, yang senilai dengan 1/2 itu adalah 2/4 dan 3/6. Kemudian 4/8. Nah, ini adalah yang senilai dengan 1/2. Jadi di bidang ganda ini yang ada adalah 2/4. Jadi jawabannya itu adalah 2/4. Jadi gambarnya itu yang B ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 20/24 adalah, nah 20/24 ini jika kita sederhanakan yaitu atau kita kecilkan, ini jika sama-sama kita bagi 2 yaitu adalah 10/12. Kemudian kita bagi lagi, kita sederhanakan lagi bagi 2 ya, itu adalah 5/6. Nah, di pilihan ganda ini yang sama dengan 20/24 adalah 10/12 ya. Jadi yang senilai dengan 20/24 itu adalah 10/12. Itu tepatnya yang D. Jadi pilihannya yang D. Nah, begitu adik-adik. Baik, kita lanjut lagi yang nomor berikutnya. Nah, kita masuk ke nomor 3. Bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah, nah adik-adik, ini adalah sebuah lingkaran ya, di mana ada beberapa bagian yang diarsir. Nah, kita coba hitung. Yang diarsir itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pembilangnya itu adalah 12 ya. Kita masuk ke nomor 3, 12. Kemudian yang seluruh bagian pizzanya yaitu 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi 12/16. Jadi ini diminta untuk disederhanakan, maka kita coba bagi 2. Pembilang dibagi 2 dan penyebut dibagi 2, ini nilainya 6/8. Apakah 6/8 ada? Tidak ada. Kemudian kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 2, itu 3/4. Nilainya 3/4. Nah, ini ada ya. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, kita masuk ke nomor 4. Urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8. Dari yang terkecil adalah, kita diminta untuk mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil. Nah, 3/4 ini dan 1/2. Nah, coba kita samakan dulu penyebutnya, yang dimana penyebutnya masih berbeda. Nah, kita cari KPK-nya ya. KPK-nya itu adalah 8. 8 bagi 4 itu 2, kali 3 itu 6. Kemudian 8 bagi 4 itu 8 bagi 2 itu 4, kali 1 4. 4/8. Kemudian ini tetap ya karena sudah 8 penyebutnya. Nah, ini kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka kita urutkan saja dari terkecil. Yang terkecil itu adalah ini yang nomor 1, kemudian ini yang nomor 2, dan ini yang nomor 3. Berarti yang terkecil itu adalah 4/8, dan 4/8 ini adalah si 1/2, maka urutannya 1/2. Kemudian yang nomor 2 itu 6/8. 6/8 ini adalah si 3/4. Lalu terakhir 7/8. Nah, jadi urutannya itu adalah yang terkecil 1/2, 3/4, 7/8. 1/2, 3/4, 7/8 itu adalah yang D. Nah, paham ya adik-adik sampai sini?
Baik, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Kita masuk ke nomor 5. Pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, nah, coba kita lihat ada sebuah kotak besar ya, yang kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa kotak kecil, dan di dalamnya itu ada yang diarsir. Coba kita hitung semua. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah semua kotak kecil ini adalah 100 ya. Kita buat nomor 5 di sini, maka dia per 100. Coba kita hitung yang diarsir. Yang diarsir ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 70 per 100. Jadi bentuk desimalnya itu adalah 7 per 10 sama dengan 0,7. Jadi jawabannya itu yang C. Lanjut yang nomor 6. Bentuk desimal dari pecahan 2 per 5. Nah adik-adik, ini ada bentuk pecahan biasa, yang ditanya itulah bentuk pecahan desimalnya. Nah ini kan ada per 5, maka coba kita buat dia menjadi per 10. 5 kali berapa supaya 10, berarti 5 kali 2, maka penyebut kali 2, pembilang juga kali 2 ya. Maka 4 per 10, sehingga hasilnya itu 0,4. Dan hasilnya itu yang C. Nah, paham ya adik-adik? Baik, kita lanjut lagi yang nomor berikutnya. Kita masuk ke nomor 7. Bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60%. Jadi dia tanya bentuk pecahan yang paling sederhana dari 60% ya. Jadi 60 per 100, dia minta sederhana, berarti kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10, itu 6 per 10. Dan ini juga sama-sama kita bagi 2, yaitu 3 per 5. Hasilnya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah, coba kita lihat ya. Jadi di sini ada disajikan A, B, C, D. Kita diminta untuk mencari yang nilainya paling besar. Coba kita lihat yang A. Coba yang A ini, coba kita ubah semua ini ke yang desimal semua ya. Jadi 3 per 8 itu jika kita ubah semua ke desimal, nah ini pasti kita ubah menjadi per 1000 ya, karena 8 itu hanya bisa ke 1000, tidak bisa ke 100, bahkan tidak bisa ke 10. Maka ini kita kali 125, ini pun kali 125. Sehingga hasilnya itu per 1000, lalu 3 kali 125 itu adalah 600, berapa adik-adik? 375 ya, 375, sehingga nilainya ini adalah 3,75. Itu yang A. Sedangkan yang B itu adalah 75%. Nilainya ini adalah 0,75. Lalu yang C, tetap ya, yang C 2,48. Lalu yang D 1 per 2 itu sama dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Nah yang ditanya itu adalah yang paling besar. Jadi yang paling besar itu adalah, kita lihat pasti ini ya, 3,75. Jadi jawabannya itu adalah si 3 per 8. Jadi jawabannya itu yang A. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjut lagi yang nomor berikutnya. Kita masuk ke nomor 9 dan nomor 10. Hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat adalah, nah adik-adik, dia minta kita dibulatkan ke satuan terdekat. Nah ini, jadi 3,82 ini diminta dibulatkan ke satuan terdekat. Jika ditanya ke satuan terdekat, maka kita lihat puluhannya ya, yang dimana puluhannya itu adalah si 8. Si 8 ini lebih dekat ke 0, maka ini akan menjadi 9 ya. Ini menjadi 9. Jadi kalau kita ditanya 3,82 ditanya ke satuan terdekat, kita lihat yang mana? Kita lihat yang puluhannya, maka ini kita tambahkan 1, jadi nilainya ini adalah 4. Jadi jawabannya itu yang D. Kita lanjut nomor 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg. Dia bilang 2,3 kg, dan sebuah semangka dengan 3,8 berat keseluruhan. Dia tanya berat keseluruhan, maka ini dijumlahkan semua. Maka kita jumlahkan 2,3 ditambah 3,8, yaitu adalah
3 tambah 8 itu 11, kita simpan 1 tambah 2 itu 3, tambah 3, 6. Jadi 6,1, dan pilihan gandanya ini adalah yang mendekatinya. Jadi 6,1 itu lebih dekat ke 6 kg. Jawabannya itu yang A. Nah, begitulah adik-adik untuk pembahasan SPS paket 1 ya, tepatnya itu bab 1. Jika adik-adik masih bingung, silahkan cantumkan di kolom komentar, nanti kakak akan coba respon. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jika adik-adik belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.